Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G senilai lebih dari 8 triliun rupiah. Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam. Mengenakan rompi merah jambu, Menteri Komunikasi dan Informatika akhirnya keluar dari gedung Jampitsus Jakarta. Usai menjalani pemeriksaan selama hampir 3 jam, Johnny G. Plate akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Rabu siang. Johnny G. Plate langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi menara BTS paket 1 hingga 5 yang merugikan negara hingga 8 triliun 32 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai pengguna anggaran dan selaku Menteri Kominfo. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Selain menggeledah rumah dinas dan 2 mobil milik Johnny Plate, serta menyita sejumlah alat bukti, Kejaksaan Agung juga memeriksa 6 orang saksi lainnya. Kita telah melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi menara BTS 4G yang terdiri dari pihak Kominfo serta pihak swasta. Para tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Dari Jakarta, Muhammad Julhilmi Wildan Aulia, iNews melaporkan.